Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Juragan Les. Kali ini Juragan Les akan memberikan materi tentang fungsi komposisi ya. Ini materi di beberapa sekolah ini masuk kelas 10 atau kelas 1 SMA, tapi ada beberapa sekolah yang memasukkan ini materi ini di kelas 11 atau kelas 2 SMA. Oke. Jadi teman-teman pasti sudah mengenal ya, terutama yang anak SMA ini sudah mengenal apa itu fungsi, yang mana sudah didapatkan di SMP kelas 2 ya. Nah sekarang kita belajar fungsi komposisi. Jadi fungsi komposisi ini dilambangkan seperti ini ya, F bundaran Gx itu melambangkan fungsi F komposisi fungsi G. Oke, contohnya misalkan kakak punya fx dengan x plus 3, Gx dengan x kuadrat min 1. Yang dimaksud dengan F bundaran Gx, ini dibaca bundaran ya atau komposisi, itu F Gx. Gx nya ini dimasukin ke F. Nah, F Gx itu sendiri apa? X kuadrat min 1. Nah, kita lihat fungsi F itu seperti apa? Apa yang ada di dalam kurung ditambah 3 ya. X di sini X. Kalau di sini X kuadrat min 1, berarti di sini X kuadrat min 1 ditambah 3. Ya. Sehingga F bundaran Gx sama dengan X kuadrat min 1 plus 3 plus 2. Ya, ketemu. Mudah. Oke. Terus kalau G bundaran Fx, berarti G Fx. Fx-nya itu apa sih? X plus 3. Kita masukin aja. Berarti G X plus 3. Aturan main di G itu apa sih? Dikuadratkan dikurang 1. Ya. Kita lihat di sini. Gx ini. Dikuadratkan dikurang 1. X-nya dikuadratkan dikurang 1. Jadi apa yang ada di dalam kurung ini kita kuadratkan kurang 1. Sehingga G Fx atau G bundaran X kan, ya ini kita kuadratkan itu X kuadrat plus 6x plus 9 min 1 ya, sehingga G bundaran Fx kemudian X kuadrat plus 6x plus 9 kurang 1 jadi plus 8. Itu ya. Nah sekarang misalkan soalnya sama nih ya, kita mencari FOGX dan GOFX, cuman X nya ini dalam bentuk angka. Misalkan Fx dengan X min 2, Gx dengan X kuadrat plus 7. Ditanyakan F bundaran G5 itu berapa, G bundaran F7 itu berapa. Oke, kita cari yang ini dulu ya. F bundaran Gx itu kan FGX. Karena di sini yang ditanyakan F bundaran G. Jadi F bundaran Gx kemudian FGX. Gx-nya itu apa sih? Gx-nya ini. Berarti F Gx-nya ini diganti X kuadrat plus 7. Kita lihat aturan main di F itu kayak gimana sih? Dikurang 2. Apa yang ada di dalam kurung ini dikurang 2. X, sini X. Jadi kalau sini X kuadrat plus 7, berarti sini X kuadrat plus 7. Dikurang 2. Ya. Sehingga F bundaran Gx sama dengan X kuadrat plus 7 min 2. Jadi X kuadrat plus 5. Kalau ditanyakan FOG5, F bundaran G5, ya X ini diganti 5. Jadi 5 pangkat 2 ditambah 5. 30. Oke ya, itu kalau memasukkan suatu angka, suatu bilangan. Kemudian G bundaran F7. G bundaran F7. G bundaran F. Berarti kita nyari G bundaran Fx dulu. G bundaran Fx sama dengan G Fx. Fx-nya itu apa? F-nya itu ini. Berarti G Fx-nya diganti X min 2. Aturan main G itu gimana sih? Ya. Apa yang ada di dalam kurung dikuadratkan tambah 7. Oke ya, jadi operasi aljabarnya itu di pangkat 2 ditambah 7. Ya udah, yang di pangkat 2 itu apa? X. Kalau di sini X min 2. Berarti X min 2 nya ini di pangkat 2 tambah 7. Sehingga G bundaran Fx sama dengan ya X min 2 dikuadratkan. X kuadrat min 4x plus
4. Kemudian plus 7. Ya. Sehingga G bundaran fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 4 tambah 7 plus 11. Di sini x, di sini x. Kalau ditanyakan G bundaran F7, x-nya diganti 7. 7 kuadrat kurangi 4 kali 7 ditambah 11. Ya, 49 maaf. Ya, kurangi 28 tambah 11. 21 tambah 11, 32. Ya, cukup mudah. Oke, nah di sini kakak akan menjelaskan tipsnya nih, triknya kalau soal ada soal gini. Kita tadi soalnya fx sama dengan x min 2, gx sama dengan x kuadrat plus 7 ya. Kakak akan menggunakan soal yang sama. Fx sama dengan x min 2, gx nya x kuadrat plus 7. Ditanyakan FOG 5 sama G bundaran F7. Tadi kita sudah ketemu sebenarnya bahwa F bundaran G5 itu 30. Dan G bundaran F7 itu 32. Tapi tadi kita mencari ini, ya, ketemu 30 ini dengan mencari F bundaran Gx terlebih dahulu, kemudian dimasukin X-nya sama dengan 5. Ya. Terus tipsnya, bagaimana caranya biar kita nggak mencari F bundaran Gx? Ya. Jadi seperti ini kita langsung ketemu. Oke, caranya seperti ini. 5 dimasukin ke G. Ya. Gx kan ini nih. Jadi 5 dimasukin ke sini. 5 kuadrat ditambah 7. Ya. 25 tambah 7. Tentunya 32. Ya. 32 masukin ke F. 32 kurangi 2. Ya. 32 kurangi 2. 30. Nah, ketemu dah 30. Berarti F bundaran G5 itu 30. Sama, tadi kita mencari F bundaran Gx yang terlebih dahulu juga ketemunya 30. Ini akan lebih cepat, tinggal masukin aja langsung. Ya. Kemudian ini 30. G bundaran F7, kita tadi sudah mencari ketemunya 32. Dengan cara mencari G bundaran Fx yang terlebih dahulu. Tapi jika tidak melalui itu, kita bisa langsung seperti contoh ini. 7 masukin ke F. Ya, 7 masukin ke F. 7 masukin ke sini ya. 7 kurang 2. 5. Oke, ketemu 5. 5 masukin ke G. Masukin ke sini. 5 kuadrat tambah 7. Ketemunya 32. Sehingga G bundaran F7 itu 32. Sama nih. Oke ya, jadi tipsnya seperti itu. Langsung aja dimasukin. Masuk. Oke. Berikutnya, ini soal variasi yang lain. Jadi misalkan fx sama dengan x plus 3, gx sama dengan x kuadrat min 5. F bundaran GA sama dengan 7. Nilai A-nya berapa sih? Kalau tadi yang diketahui yang ini ditanyakan di sini, sekarang dibalik. Oke. Kemudian ada lagi nih, G bundaran FA sama dengan 11, A-nya berapa? Oke ya. Yuk. Di sini kakak akan menjelaskan konsep dasar atau cara yang umum dulu. Karena bagaimanapun juga konsep dasarnya itu penting. Oke. Itu yang diperlukan sama teman-teman SMA sekarang. Konsep dasar, pemahaman konsep dasarnya itu penting. Oke. Jadi FOGA, F bundaran GS benar 7 ya. Karena di sini diketahuinya di soal itu F bundaran GA, berarti kita mencari F bundaran GX. F bundaran GX itu F GX. Ya, berarti F GX-nya apa nih? Ini. X kuadrat min 5. Kita lihat aturan main di F itu gimana sih? Apa yang ada di dalam kurung ditambah 3. Berarti aturan mainnya itu ditambah 3 ya. Operasinya itu ditambah 3. Sehingga F bundaran GX itu apa yang ada di dalam kurung X kuadrat min 5
ditambah 3. Ya. Oke, sehingga didapatkan F bundaran GX itu X kuadrat min 2, karena min 5 tambah 3. Oke, nah F bundaran GA, ya, berarti F bundaran GA, X-nya ini diganti A. Ya, jadi A kuadrat min 2 sama dengan 7. Ini kalau min 2-nya aku tendang ke sana, A kuadrat sama dengan, A kuadrat sama dengan 7 ditambah 2, karena min 2 nya aku tendang ke kanan jadi plus, sehingga A kuadratnya 9. A nya berapa? 3. Ya. Oke. Yang berikutnya G bundaran FA sama dengan 11. Berarti kita mencari G bundaran Fx dulu. Ya, G bundaran Fx itu GFx. Fx-nya apa sih? Fx-nya tuh X plus 3. Ya udah, diganti aja di sini X plus 3. Kita lihat aturan main di G. Aturan main di G itu dikuadratkan. Ya. Dikuadratkan kurang 5. Berarti ini sama, dikuadratkan kurang 5. Ya. Sehingga G bundaran F A, ya, G bundaran FA sama dengan ya A ditambah 3 pangkat 2 kurang 5. Nah, ini sama dengan berapa? Sama dengan 11 nih. G bundaran FA sama dengan 11. Oke. Sehingga A plus 3 dikuadratkan sama dengan 11 min 5 ditendang ke kanan. Kan jadi plus 5. 11 plus 5, 16. Sehingga A plus 3-nya berapa nih? Ya. Akar dari 16, 4. Sehingga A-nya sama dengan 1. Gitu ya. Nah, tipsnya ada nggak nih? Tipsnya ada. Jadi ini soal yang sama ya dengan yang tadi. X plus 3, X kuadrat min 5. Oke. F bundaran GA sama dengan 7, G bundaran FA sama dengan 11. Tadi kita mencari F bundaran GA sama dengan 7, berarti A-nya 3. G bundaran FA sama dengan 11, A-nya ketemu 1. Ya, itu yang tadi kita cari. Nah, sekarang kita mau mencari lagi dengan tips atau cara yang lebih singkat. Oke. F bundaran GA sama dengan 7. Berapa nilai A? Oke. Ini hampir sama dengan tips yang tadi yang sebelumnya. Kalau tadi ini masukin ke sini, ketemu ini. Kalau sekarang mau mencari ini kan jalan kebalikannya. Ya, 7 masuk ke sini dulu deh. Ya. Tapi ingat, ini itu fungsinya, bukan X-nya ya, tapi ini fungsinya. Berarti 7 masukin ke F. Masukin ke F di sini, maksudnya itu masukin ke sini. Ya. Sehingga 7 sama dengan X plus 3. Ya, sehingga X-nya berapa nih? 7 sebenarnya berapa ditambah 3? X-nya 4. 4 masuk ke sini. Ini pun sama. Ini masuknya ke sini ya, bukan ke X-nya. Karena justru kita mau mencari ini nih. Ini kan X. Yang kita mau cari itu X. A di sini ya X. Ya, berarti 4 ini masuk ke sini. 4 sama dengan X kuadrat min 5. Sehingga X kuadratnya berapa nih? Berapa dikurangi 5 biar hasilnya 4. Jadi 9. X-nya 3. Ya. Sehingga A sama dengan 3. Sama. Ya. Oke, berikutnya. G bundaran FA sama dengan 11. Yuk, cara yang sama. 11 masuk ke G. Ke belakang dulu ya, masukinnya ke belakang dulu. Masukin ke G itu berarti ke sini. Berarti 11 sama dengan X kuadrat min 5. Berarti X kuadratnya berapa nih? Berapa dikurang 5 biar 11? X kuadratnya berarti 16. Sehingga X-nya 4. 4 masuk ke F. Ya, berarti masuk ke sini. 4 sama dengan X plus 3. Berarti X-nya berapa? 1.
sama. Ya, berarti ini A-nya 1. Oke, jadi tinggal dimasukin aja ya. Oke, untuk pemahaman silakan di-replay lagi video ini jika diperlukan. Semoga ini bermanfaat membantu adik-adik. Oke, berikutnya. Fungsi komposisi soalnya seperti apa lagi kalau nggak kayak gini. Oke. Kalau tadi diketahui fx sama gx, mencari f bundarannya atau g bundarannya bisa ya, mencari fungsi komposisinya. Nah sekarang kalau yang diketahui cuma salah satu nih, tapi bundarannya atau fungsi komposisinya itu diketahui. Misalkan ini fx sebenarnya 2x min 1, f komposisi gx itu 2x plus 3. Nah ini malah ditanyakan gx nya. Ingat konsep dasarnya itu penting ya. Jadi kita kembalikan aja ke konsep dasar. Yang namanya f bundaran gx itu kan f gx sama dengan 2x plus 13 ya. Nah aturan main di f itu gimana sih? Ini kan f dalam kurung gitu ya, f dalam kurung x sama dengan 2x min 1. Apa yang ada di dalam kurung operasinya gimana nih? Dikali 2 dulu baru dikurang 1 ya. Aturan main di f itu dikali 2 kurang 1. Ini pun sama. Ini kan gx dikali 2 dikurang 1 ya, sama dengan 2x plus 13. Sehingga 2 kali gx sama dengan min 1 nya aku tendang ke kanan. Jadi 2x plus 13 plus 1 ya. Jadi plus 14. Sehingga gx nya 2x plus 14. 2 kali ini sebenarnya ini. Berarti gx nya 2x plus 14 dibagi 2 ya. Gx nya sama dengan x plus 7. 2x bagi 2 ketemunya x, 14 bagi 2 ketemunya 7. Ketemu gx nya ya. Jadi dibalikin aja ke konsep dasar. Makanya konsep dasar selalu kakak sampaikan ya. Di balik itu ada tips and triknya, itu different thing lah. Yang penting konsep dasarnya kalian harus paham, harus kakak sampaikan. Oke. Berikutnya fx sama dengan x plus 2. Di sini g bundaran fx sama dengan 3x kuadrat min 5. Gx nya berapa? Ya. Oke. Pakai konsep dasar. G bundaran fx itu apa sih? G bundaran fx itu gfx. Gfx nya 3x kuadrat min 5 ya. Ini kayak gimana nih? Apa yang diketahui di soal masukin aja. Yang diketahui di soal ini fx nya, masukin aja. F nya berapa sih? X plus 2. G x plus 2 sama dengan 3x kuadrat min 5. Kita diminta mencari gx, padahal di sini adanya gx plus 2. Terus gimana? Ya. Oke, caranya seperti ini. Ini kalian lihat nih. Di sini kalian harus misalkan x plus 2, kalian harus misalkan itu. Ya. Jadi x plus 2 sama dengan a. Ya. Aku pause dulu. Oke. X plus 2 sama dengan a, sehingga x sama dengan a plus 2 ditendang ke kanan jadi min 2. Oke ya. Kita pakai permisalan ini. Sehingga di sini g x plus 2 itu kita misalin apa? A kan? A sama dengan 3 kali x-nya kita misalin apa di sini? A min 2. Jadi kita mencari fungsi dalam bentuk a, bukan dalam bentuk x. Ya, ini dikuadratkan kurang 5.
Sehingga GA sama dengan 3 kali A kuadrat min 4A plus 2 plus 4 min 5. GA sama dengan 3A kuadrat min 12A plus 12 min 5, berarti plus 7. Kalau di sini A, ya kita balikin aja ke X. Sehingga GX-nya 3X kuadrat min 12X plus 7. Ketemu. Oke, jadi itu beberapa contoh soal di fungsi komposisi. Selanjutnya nanti kita akan belajar fungsi inverse di video yang terpisah. Perlu adik-adik ketahui bahwa fungsi komposisi dan fungsi inverse itu banyak sekali tips and triknya ya. Di fungsi komposisi yang kakak jelasin ini juga sebenarnya ada tips dan trik yang kakak belum sampaikan karena memang kalian harus mendapatkan materi fungsi inverse dulu ya. Untuk mendapatkan materi fungsi inverse silakan didapatkan di video yang terpisah. Oke, sekian dari kakak, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar, jangan lupa terus berdoa dan keep konsisten. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.